dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kesaksian dari kawan-kawan kami Tuhan tentang kebaikan, tentang keajaiban, dan tentang pemeliharaan Engkau. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau Tuhan sebebas-bebasnya untuk bekerja, untuk tembusi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau Allah sendiri yang menaruhkan firman ini dalam hati setiap kami Bapa, sehingga Tuhan, firman yang ada di dalam hati kami itu kami pegang, menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan untuk berkata-kata Tuhan.
Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang nggak bisa apa-apa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, Gereja Ujung Bumi. Sepertinya, wow, sangat bersyukur ya kalau pagi hari ini kita kembali bisa bertemu. Jadi saya nggak usah memperkenalkan diri ya, karena beberapa kali ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan di Gereja Ujung Bumi yang memberikan kesempatan kepada KKS untuk kami kembali melayani dengan membagikan firman pada hari ini. Oke, jadi saya langsung aja. Tema yang saya bawa pada pagi hari ini ialah penyembahan yang sejati. Ya, mungkin orang akan bertanya-tanya seperti apa sih penyembahan? Apakah penyembahan itu cuma sebatas ketika kita ada di gereja? Itu yang dikatakan penyembahan. Atau penyembahan itu ketika kita bernyanyi di dalam kamar kita. Kita bernyanyi, kita sebelum berdoa, kemudian kita menyembah Dia dengan lagu-lagu yang minor, gitu kan, sampai kita bisa menitikkan air mata kita karena pengagungan kita kepada Sang Maha Kuasa. Apakah itu penyembahan? Atau penyembahan itu apa yang ada di dalam benak setiap kita masing-masing? Saya berkatakan nggak salah, nggak ada yang salah penyembahan seperti itu. Iya, itu hanya sebagai salah satu dari penyembahan. Itu yang mewakili ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di rumah bernyanyi, bahkan ketika kita ada di kamar mandi, kita nyanyi sambil nyanyi-nyanyi mengagungkan Tuhan. Itulah penyembahan kita, betul. Nah, tapi yang saya mau bagikan ini adalah penyembahan yang sejati itu seperti apa. Ini terambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang barang siapa siapa menyembah menyembah Dia, Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. kebenaran. Amin. Jadi ini salah satu, ini adalah kutipan ayat di mana saat itu terjadi perbincangan antara Yesus dengan wanita Samaria, di mana daerah Samaria atau orang-orang Samaria itu merupakan orang-orang keturunan Yahudi bercampur dengan bangsa lain. Jadi orang-orang Samaria itu boleh dikatakan itu memisahkan diri, atau orang-orang Samaria itu dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Jadi saat itu pride atau gengsi dari orang Yahudi itu merasa dia itu bangsa atau umat pilihan Tuhan, umat pilihan Yahweh. Jadi dia tuh menganggap bangsa lain tuh warga kelas 2 atau kelas 3. Bahkan bangsa Samaria sendiri ada darah Yahudi, untuk mereka itu tidak masuk dalam hitungan mereka. Tapi seorang pribadi Yesus itu dia mau duduk, ketika dia melintas daerah Samaria, dia mau duduk, bahkan dia mau apa? Dia minta minum dari seorang perempuan Samaria. Jadi singkat cerita pembicaraan itu di mana akhirnya wanita Samaria itu memberitakan bahwasannya siapa Yesus. Yesus adalah Mesias, dikatakan di situ.
pada perikop ayat tersebut Yesus mengaku dirinya Mesias. Silakan baca di Yohanes 4 ayat 1 sampai ke 42. Jadi singkat cerita, akhirnya pertobatan itu terjadi di Samaria. Jadi orang-orang Samaria itu datang berbondong-bondong kepada Yesus dan meminta Yesus itu untuk tinggal 1-2 hari untuk mendengarkan setiap firman yang diberitakan oleh Yesus. Nah, jadi pada ayat ini dikatakan, tetapi saatnya akan datang sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam kutipan ayat ini yang saya tangkap, ada 3 part. Ada 3 bagian yang penting yang harus kita garis bawahi. Saya percaya saudara-saudara sudah sering mendengar pemberitaan firman melalui ayat ini. Jadi saya akan coba mengulanginya. Versi saya, karena waktu itu saya sangat kuat mendapatkan ayat ini di pagi hari. Tuhan berbicara, coba kamu pelajari tentang ayat ini. Jadi saya tangkap ada 3 part. Di mana part itu yang pertama itu penyembahan itu sendiri. Penyembahan. Yang kedua dalam roh. Dan yang ketiga itu kebenaran. Jadi saya coba mau jelaskan sebenarnya apa yang namanya penyembahan itu. Saya coba buka, saya coba cari. Penyembahan itu dalam bahasa aslinya yaitu proskuneo. Ini dalam bahasa Yunani. Artinya menyembah, memuja, atau berlutut, membungkuk, atau menjatuhkan diri, menyembah. Dan proskuneo ini hal-hal yang dilakukan semuanya itu ditujukan untuk Tuhan. Atau kekuatan di atas manusia. Nah, jadi penyembahan yang sejati, proskuneo ini juga diartikan ialah penyembahan yang sejati. Proskuneo sama dengan penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati itu apa sih? Jadi seluruh aktivitas orang percaya haruslah menyembah kepada Allah. Seluruh aktivitas orang yang percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita disebut sebagai orang percaya. Jadi setiap aktivitas kita ketika kita bekerja, aktivitas pekerjaan kita itu harus kita lakukan itu untuk Tuhan. Harus kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi sama dengan ketika kita bekerja, kita tidak boleh menggunakan cara dunia. Ketika kita bekerja, kita berusaha mencari penghasilan, kita tidak boleh menggunakan cara dunia atau cara-cara yang salah. Apalagi kita beraktivitas dengan berinteraksi dengan istri kita, bergaul dengan istri kita. Kita tidak boleh menggunakan dengan cara dunia. Kita kasar, kita KDRT, kita kejahatan verbal, perkataan kita yang menyakiti. Kita tidak boleh. Jadi ketika kita mau menegur istri kita harus menegur dengan kasih. Atau ketika kita mendidik anak kita mendidiknya, kita boleh memukul. Alkitab Amsal itu berkata, bahkan kita boleh memukul dengan rotan. Tapi kita itu harus mendidik. Bukan kita ini mau mengingini nyawanya. Nah, jadi banyak hal setiap manusia yang lakukan dalam setiap hari itu, semuanya itu harus merupakan penyembahan kita kepada Allah. Jadi, sungguh sangat sulit. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Kenapa? Jadi, yang namanya penyembahan sejati itu bukan bicara apa yang kita dapat dari Tuhan, bukan. Penyembahan sejati adalah apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Garis bawahi, penyembahan sejati itu bukan bicara tentang apa yang kita dapat dari Tuhan, tapi apa yang kita bisa berikan
kepada Tuhan. Itu penyembahan sejati. Karena apa? Karena dalam konteks ayat Yohanes 4 ayat 23 ini ada tulisan, sebab Bapa menghendaki penyembahan yang demikian. Saya kasih contoh. Kita bicara tentang Daud. Daud mendapat gelar seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi dalam setiap aktivitas Daud, coba Bapak baca Mazmur. Baca Mazmur. Bahasa di dalam Mazmur itu, saya katakan itu ungkapan cinta, puisi-puisi Daud yang dia naikkan untuk Tuhan. Daud bukannya orang yang tidak berdosa. Bahkan kalau saya katakan Daud itu pembunuh berencana ketika dia mau membunuh Uria. Bahkan Daud juga seorang penjina. Suaminya dibunuh, dia rancangkan pembunuhan atas suaminya, istrinya dia pakai. Ya kan? Coba bayangkan. Kalau menurut hukum sekarang, hukuman Daud mungkin hukuman mati. Nggak ada ampun kalau hukuman sekarang. Tapi kenapa seorang Daud itu di akhir hidupnya, dia itu benar-benar bisa mendapat gelar, atau Tuhan menyatakan dia itu seorang yang berkenan di hati Tuhan. Coba bayangkan. Pasti saudara-saudara pernah membaca atau pernah mendengar sebuah ayat ini ada di 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 14, nggak usah dibaca. Saya cuma ceritakan intinya ketika Daud itu mau mengambil tabut Allah yang ada di rumah Obed-Edom. Saat itu tabut Allah direbut sama orang Filistin. Nah, ketika tabut Allah ada di orang Filistin dan tabut Allah itu disimpan di kuil Dagon, akhirnya apa? Keesokan harinya patung-patung Dagon yang besar itu akhirnya pada roboh. Akhirnya orang Filistin membuang tabut Allah itu dan diambillah, disimpanlah, dititipkan kepada Obed-Edom. Nah, oleh Daud selama 3 bulan tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Betapa Obed-Edom itu akhirnya diberkati oleh Tuhan. Makanya Daud tarik. Nah, ini. Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Daud melakukan sebuah penyembahan yang benar-benar sejati. Yang benar-benar memalingkan. Penyembahan Daud itu benar-benar dapat membuat wajah Tuhan itu menengok kepada Daud. Kagum. Karena apa? Karena dalam perjalanan Daud dari rumah Obed-Edom menuju kota Daud di Yerusalem, setiap 6 langkah, Daud mempersembahkan 2 lembu. 1 lembu dewasa dan 1 lembu anak lembu. Coba bayangkan Bapak-Bapak, coba bayangkan saudara-saudara. Itu berapa ribu lembu yang Daud sembelih untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena betapa dia itu benar-benar bahagia. Karena tabut Allah itu akan dia bawa kembali masuk ke kota Daud. Bahkan Mikal, anak Saul, yang istri Daud itu, dia sampai mengatakan Daud itu orang gila. Karena sepanjang jalan Daud itu mengagungkan Tuhan bukan hanya dengan menyembelih lembu, tapi Daud menari-nari. Sehingga apa? Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Daud, ketika Tuhan menengokkan wajahnya kepada Daud, apa? Tuhan berjanji loh. Ini Tuhan yang berjanji loh kepada Daud. Apa janji Tuhan kepada Daud? Di Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Coba sama-sama baca apa janji Tuhan kepada Daud. Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun.
Share. Amin. Coba bayangkan Bapak-bapak. Coba bayangkan. Kalau kita rakyat Indonesia lah, kita dapat sumpah dari presiden kita, ada Jokowi. Sugi, saya akan bersumpah kepada kamu hari ini, kamu dan keluargamu akan dijamin oleh negara. Wah, haleluya. Pasti setiap hari saya akan bersuka cita. Saya akan bersuka cita. Coba saudara-saudara sekalian bayangkan seorang Daud, karena dia berhasil menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan sampai mengeluarkan sumpahnya kepada Daud. Bahwasannya apa? Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Coba bayangkan. Kalau saat itu Salomo tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, saya percaya sampai dengan hari ini kerajaan Israel akan ada. Bahkan bukan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi sayang, Salomo orang yang penuh hikmat itu, dia tidak bisa mewarisi. Tidak bisa mewarisi perilaku, tingkah laku Daud menjadi seorang penyembah. Sampai pada akhirnya apa? Sumpah yang Tuhan berikan kepada Daud itu sepertinya sia-sia. Akhirnya pada masa Salomo, bahkan pada masa hidup Salomo, itu Tuhan membelah kerajaannya menjadi dua. Di mana Rehabeam dan Rehabeam anaknya memegang Yehuda, kerajaan Yehuda. Bahkan orang yang bukan anaknya, Yerobeam, itu memegang kerajaan Israel. Di mana jumlah suku yang lebih banyak, 9 suku. Kerajaan Yehuda cuma 3. Coba ironis sekali. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kalau kita baca sejarah, tidak ada satupun keturunan Daud itu bisa jadi raja yang benar seperti Daud. Tapi janji Tuhan tetap ditegakkan. Apa buktinya? Sang Mesias, Yesus Kristus, itu lahir dari keturunan Daud. Jadi janji Tuhan, sumpah Tuhan, itu sebenarnya tidak akan pernah gagal. Cuma bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berbuat sesuatu sampai benar-benar itu Tuhan itu mengeluarkan sumpahnya dari mulut Tuhan itu untuk benar-benar menjamin kehidupan kita. Nah, itu bagaimana? Nah, contoh yang kedua, bagaimana kehidupan Abraham? Kita sama-sama mengerti Abraham. Abraham itu nggak langsung ketika dia keluar dari Ur Kasdim disuruh Tuhan, nggak langsung dia itu dikasih gelar sama Tuhan itu Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya. Oh, tidak langsung. Nggak langsung. Abraham banyak mengalami proses dan dia terima dengan ucapan syukur. Bahkan seorang Abraham yang telah menjadi kakek-kakek umur 100 tahun, dia tetap percaya. Kalau dari dirinya itu akan dibangkitkan sebuah bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan menjadi bintang di langit dan pasir di pantai. Coba bayangkan. Kakek-kakek 100 tahun. Sedangkan kondisi Sarah saat itu 90 tahun. Yang sudah mati haid. Abraham tetap memegang janji Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan keturunan. Sampai satu masa di mana bom. Tuhan berikan Ishak.
dalam kehidupan Abraham. Tapi ujian iman Abraham tidak sampai di situ. Saya perkatakan Ishak, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, Ishak itu bukan anak kecil. Anak kecil nggak mungkin bisa mikul yang namanya kayu bakar sampai ke atas gunung. Nggak mungkin. Kalau teolog-teolog itu berkata, diperkirakan Ishak itu ketika dia mau dikorbankan itu kurang lebih umurnya sekitar 30 tahun. Jadi artinya saat itu Abraham yang tua renta itu dengan mudah didorong ke lereng, didorong ke jurang gunung gitu sama Ishak, itu mudah saja. Tapi karena ketaatan Ishak kepada Abraham dan dia percaya kepada Tuhan, dia mau loh dikorbankan. Coba bayangkan, bapak-bapak mau nggak ngorbanin anaknya ketika anaknya diminta sama Tuhan? Saya percaya 1.000.000% tidak akan ada yang mau. Tapi saat itu Abraham, dia mau. Sampai saatnya dia mengangkat pisau, mau membunuh mau membunuh Ishak. Tuhan bilang stop dan digantikan dengan domba. Karena ada seekor domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar di dekat mesbah yang Abraham dan Ishak itu dirikan. Coba bayangkan. Jadi dua tokoh ini nggak gampang. Dia itu benar-benar dapat membuat jatuh cinta pribadi Tuhan. Sehingga Tuhan itu menengokkan wajahnya. Hal-hal ini dikatakan menyukakan Bapa. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sehingga apa? Terbukti kan? Sumpah Tuhan atau janji Tuhan kepada Abraham luar biasa. Seluruh dunia ini didominasi oleh dua anak Abraham. Baik dari Ishak ataupun Ismail. Betul? Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita datang, apakah sikap hati kita, atau pola pikir kita, atau tingkah laku kita, perilaku kita, kita berusaha untuk mengejar dua tokoh ini? Kita berusaha menjadi penyembah-penyembah yang benar atau penyembah-penyembah yang sejati? Atau kita cuma datang ke Tuhan itu sebagai tukang tagih? Dengan sederetan list yang ada di tangan kita kalau kita berdoa, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong, Tuhan saya minta. Apakah kita cuma memiliki mental pengemis? Enggak salah, saya katakan enggak salah. Kita meminta kepada Tuhan enggak salah. Tapi bagaimana dengan perkataan iman di 1 Ibrani di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alangkah baik ya ketika doa kita ini kita balik. Tuhan terima kasih buat Engkau yang telah menolong keluargaku. Tuhan terima kasih buat Engkau yang telah menyembuhkan aku. Meskipun mungkin pertolongan Tuhan itu belum datang. Mungkin kesembuhan yang kita harapkan itu belum Tuhan berikan. Tapi kalau kita memilih untuk memegang atau mengambil tindakan iman, dengan kita memperkatakan, terima kasih Tuhan. Bukankah itu lebih menyenangkan hati Tuhan? Dibandingkan kita datang kepada Tuhan itu seperti seorang debt collector. Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan mengasihi saya. Mana janji Tuhan? Saya perkatakan sekali lagi, penyembahan yang benar atau penyembahan yang sejati itu bukan bicara tentang apa yang Tuhan beri. Tapi apa yang kita dapat berikan kepada pribadi Tuhan. Apakah kita bisa menghitung oksigen yang Tuhan beri dalam setiap hari? Oksigen yang tabung paling besar yang ada di rumah sakit itu saya pengalaman dari COVID. Papi saya kena COVID itu. Satu hari satu tabung itu 100.000. Coba bayangkan Bapak-Bapak.
Satu bulan aja kita tuh butuh uang 3 juta loh untuk bernafas. Coba kalikan umur dari bapak-bapak sampai dengan hari ini. Berapa banyak? Itu sebuah anugerah. Cuma bisakah setiap pribadi yang mendengarkan Zoom kali ini, yang ada di Zoom kali ini, itu bersyukur? Bisa nggak? Untuk sebuah oksigen, hanya untuk oksigen loh. Belum bicara kesehatan, belum apapun. Ya kan, terkadang yang kita lakukan cuma apa? Kita pengemis. Kita debt collector. Kita cuma bisa meminta-minta, kita cuma bisa nagih-nagih. Tanpa kita bisa memberi. Seperti Daud dan Abraham. Kalau kita lakukan penyembahan dengan benar, kalau kita lakukan, saya percaya kok. Kalau Tuhan bisa berjanji, kalau Tuhan bisa bersumpah kepada Daud dan kepada Abraham, Tuhan juga pasti bisa bersumpah atau berjanji kepada kita. Ada amin? Nah, bagian part yang kedua yaitu apa? Dalam roh. Dalam roh. Nah, ini sebuah dimensi yang berbeda di dalam roh ini. Alkitab pun berkata kan, ya ada dunia fisik nih, dunia natural nih. Ya ini kita nih. Dunia kita nih natural nih. Di mana kita hidup, di mana kita bisa merasakan sakit. Tapi ada satu dunia, yaitu supranatural, yaitu dunia roh. Di mana dunia roh itu isinya siapa dunia roh itu? Dunia roh itu dihuni oleh Tuhan, oleh malaikat-malaikat, dan oleh siapa lagi? Dunia roh? Iblis, betul. Iblis atau setan. Iblis itu cuma satu atau banyak? Rajanya satu, pengikutnya banyak. Betul? Nah, jadi apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Nah, apakah bisa menembus dunia roh itu? Jadi ketika kita melakukan sebuah penyembahan yang benar seperti Daud, ketika Daud menari-nari, ketika Daud memberikan korban dengan ucapan syukur, itu penyembahan yang Daud lakukan itu bisa menembus dunia roh. Membuat wajah Tuhan itu memandang kepada Daud. Sampai pada akhirnya Daud mengeluarkan sumpah. Di mana anak-anak Daud itu tidak akan pernah tidak akan pernah ya tersingkir dari kerajaan, dari tahta. Jadi istilahnya anak Daud itu sebenarnya pasti akan jadi raja terus selama-lamanya. Jadi karena penyembahan Daud itu bisa menembus sampai alam roh, dan itu membuat Tuhan mengeluarkan sumpahnya. Sama hal dengan Abraham. Ketabahan Abraham, kesabaran Abraham dalam menunggu janji Tuhan tentang seorang anak. Dan Abraham mau mengorbankan anak yang dia kasih, yaitu Ishak. Itu sebuah penyembahan sejati yang bisa menembus alam roh. Sehingga janji Tuhan itu semuanya digenapi sampai dengan hari ini kepada Abraham. Nah, apa yang kita lakukan ini, ingat saudara-saudara, ini sebenarnya semuanya bisa menembus alam roh. Cuma pertanyaannya, siapa yang nengok? Apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan menengok kepada kita dan mengeluarkan sumpahnya, atau iblis yang nengok? Dan iblis yang bertindak atas kehidupan kita. Nah, pilihannya cuma ada dua. Jadi kalau semua kebaikan yang kita lakukan dan semua yang kita lakukan itu tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya percaya wajah Tuhan akan melihat kita, menengok kepada kita. Ketika menengok,
Tuhan akan disenangkan artinya. Nah, kalau Tuhan sudah disenangkan, apa yang kita minta dia akan kasih. Maka nggak aneh saya katakan, ketika anak-anak Tuhan cuma bisa mengemis kepada Tuhan, cuma bisa berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan saya minta ini dan itu, ini dan itu. Tapi nggak kunjung Tuhan kasih, karena apa? Karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Coba buat hati Tuhan senang dulu. Pasti Tuhan akan berikan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah pikirkan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Dia pasti kasih dalam kehidupan kita. Ada amin. Bahkan kita cuma bisa menyalahkan pribadi Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya menderita? Kenapa saya harus begini dan begitu? Tanpa kita bisa melihat di diri kita sendiri. Seberapa banyak yang kita sudah kasih untuk Tuhan. Seberapa banyak. Kita cuma bisa menuntut. Kita cuma nggak bisa sabar dengan waktunya Tuhan. Sampai pada akhirnya apa? Kita ambil jalan pintas masing-masing. Yang menurut pemikiran kita benar. Tetapi kita salah. Jadi saya saksikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya saksikan. Saya memiliki seorang adik. Jujur, saya katakan sekarang dia udah meninggal. Tanggal 8 kemarin. Ya, adik saya pernah masuk penjara. Yang pertama itu 6 bulan, yang kedua itu 7 tahun 6 bulan. Dan di 2019 itu ada penggerebekan di rumah kami, di rumah orang tua saya di Cirebon sana, dan adik saya tertangkap. Namun saya juga nggak ngerti, karena satu dan lain hal, singkat cerita, adik saya katanya bisa kabur gitu kan, bisa kabur dari polsek ya, dari polsek dia bisa kabur gitu kan, dan dia menghilanglah sekian tahun sampai pada akhirnya di tahun lalu saya sudah mendengar kembali dia membuat ulah. Saya udah kenalkan kepada Bu Ana, saya beliin dia handphone, saya coba layani dia. Kalau yang namanya doa saya bawa setiap hari. Tapi yaitu adik saya hanya satu pribadi yang selalu merasa tidak puas. Selalu tidak puas, jalan-jalan pintas yang dia pakai. Jadi ujungnya apa? Ya, kehidupan dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Dan terakhir dia pulang ke tempat kelahiran kami, yaitu kota Cirebon. Nah, jadi di bulan Maret itu, saya datang, saya layani dia, saya doakan dia. Dan saya berdoa di depan dia, Tuhan, saya serahkan, namanya Heri. Saya serahkan Heri ke dalam tangan-Mu. Karena saya tidak mampu mendidiknya lagi. Saya bilang begitu. Tapi saya balikan Heri kepada Tuhan. Saya dandani dengan jubah yang baru. Saya belikan pakaian baru. Semua lengkap sampai topi dan kasut yang baru. Saya berikan kepada dia. Dan saya katakan kepada dia, mulai hari ini bukan saya yang mendidik kamu. Tapi Tuhan yang mendidik kamu. Saya cuma katakan, saya cuma bisa berdoa untuk kamu. Saya berharap kamu bisa berubah. Ya, dan akhirnya setelah 1 hari saya doakan itu selesai, drama Korea kembali. Dia lakukan. Terus sampai tanggal 8 pagi itu, saya ada di gereja dan saya mendengar adik saya itu harus meninggal. Setelah dia merencanakan sebuah kejahatan sambil minum minuman. Sambil, kalau nggak salah, minum oplosan. Yaitu adik saya meninggal. Nah, wah. Jadi, Tuhan itu mengajar, Tuhan mendidik. Untuk kita itu diberikan berkat sebenarnya. Saya selalu berkata-kata kepada adik saya, coba kamu 6 bulan aja, kamu nggak ada suara sumbang, kamu kerja benar. Waktu itu dia jualan roti, ada jualan bakso Malang, ada mau jualan ini itu. Saya cuma bilang, 6 bulan aja kamu benar. Saya akan datang ke kamu, ayo kita bicara.
bagaimana cara mengembangkan usaha. Saya sebagai seorang kakak, saya menunggu cuma 6 bulan, tapi adik saya nggak bisa kasih 6 bulan. 6 bulan itu nggak bisa, kayaknya waktu yang susah, waktu yang lama untuk dia membuktikan bahwasannya dia tuh udah ada di jalan yang benar. Dan dia terus drama Korea, sampai akhir kehidupan dia bikin drama Korea. Itu kan saya katakan kematian yang sia-sia. Jadi saya katakan kepada bapak-bapak, mohon maaf saya bilang, jeruji besi itu tidak bisa membuat orang itu tobat, percayalah. Tapi Roh Kudus yang bisa bikin saudara-saudara bertobat, atau kita semua. Kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak akan bisa bertobat. Kalau kita tidak berusaha melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, percaya saya. Kalau tadi Bapak Wel katakan 2 kali, ya tolak dalam nama Yesus, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa sampai selama-lamanya. Keputusan ada di tangan kita semua. Apakah kita mau menjadi seorang penyembah yang benar, yang sejati, yang bisa menembus sampai alam roh, dan Tuhan mengeluarkan atau melepaskan janjinya atas kehidupan setiap kita, menjamin kehidupan kita. Itu terserah kita. Ataukah kita memilih seperti adik saya, mati untuk sia-sia. Bahkan gimana nggak sedih ketika hari kematiannya, ibu anak telepon saya, waktunya sudah nggak bisa, Sugi. Waktunya sudah nggak bisa. Kita semua sudah bantu, saya sudah bantu nolong ketika dia hidup. Kamu pun sudah maksimal membantu. Boom, adik saya selesai. Drama Koreanya selesai. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mukul dia. Jadi saya katakan kalau selama tangan Tuhan yang selama tangan manusia yang memukul, saya bilang itu masih ada jalan untuk bertobat. Tapi kalau tangan Tuhan sendiri yang memukul, saya nggak bisa berkata-kata. Saya bilang. Dan hari itu, ya semua orang kan pastikan pulang semua orang. Cuma bagaimana cara pulangnya itu loh, yang jadi masalah. Jadi belajar dari kehidupan pendahulu kita, belajar bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita menjadi seorang penyembah yang benar, bagaimana kita benar-benar bisa dicintai oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa membuat Tuhan jatuh cinta kepada kita, percayalah, percaya. Bahkan Daniel di dalam gua singa aja, singanya bungkem kok, nggak tahu singanya ompong. Kalau singa ompong masih bisa nyakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api. Gak bisa. Gak bisa mati. Karena mereka bisa membuat Tuhan jatuh cinta. Karena mereka bisa menunjukkan sebagai pribadi-pribadi menjadi penyembah yang benar atau penyembah yang sejati. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau? Apakah kita mau berusaha? Ataukah kita kerjanya cuma nuntut Tuhan? Percayalah kalau kita kerjanya cuma nuntut Tuhan, capek. Percaya. Karena nggak akan dapat. Atau bahkan semakin lama. Dapat jawaban doa kita. Nah, part yang ketiga. Kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani aletheia. Kebenaran itu merupakan ciri-ciri Allah. Jadi kita anak-anak Allah, kalau kita melakukan hal yang tidak benar, berarti kita bukan anak Allah. Karena kebenaran adalah ciri-ciri Allah. Yang terjelma dalam pribadi Kristus. Kita yang mengaku sebagai anak Allah atau kita yang diangkat sebagai anak Allah, sudah sewajibnya, saya katakan wajib, kita menteladani pribadi Yesus dalam kehidupannya. Pribadi Yesus kita bisa baca dan kita bisa tahu pribadi Yesus dari mana? Pribadi Yesus dari Alkitab. Jadi kalau kita mengaku anak Allah dan kita tidak membaca Alkitab, saya bingung. Apakah kita bisa dikatakan anak Allah? Apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak Allah kalau bukan Alkitab? Saya katakan, hamba Tuhan termasuk saya bisa sesat. Saya bisa sesat, saya bilang.
Tapi Alkitab adalah sebuah kebenaran yang Tuhan berikan untuk kita, orang-orang percaya. Alkitab itu ya dan amin. Bahkan Alkitab itu relevan. Dari dulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Kebenaran itu ada di dalam pribadi Yesus. Seperti di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa-Ku kalau tidak melalui aku." Bagaimana kita mengenal Kristus? Kalau kita tidak membaca Alkitab dan kita tidak terhubung atau terkoneksi dengan Yesus sendiri. Dengan kita bagaimana kita mau mengenal Yesus? Kalau kita tidak membangun mezbah kita, doa kita. Bagaimana kalau kita tidak melakukan hal-hal yang benar? Bagaimana kalau kita tidak melakukan menyambung 3 kabel yang Ibu Ana ajarkan? Itu kebenaran. Kebenaran itu adalah hakikat dari Roh Kudus. Ketika sebelum Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji, Dia akan meminta Bapa untuk mengutus seorang penghibur atau seorang penolong kepada kita. Maka waktu itu di Kisah Para Rasul 1, yaitu Pentakosta. Tuhan Yesus boleh ada di surga sekarang. Tapi ingat saudara-saudara, Roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, itu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita untuk kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya kita pun harus berubah. Saya katakan bukan cuma yang di dalam, saya pribadi pun. Saya katakan firman Tuhan itu pedang bermata 2. Bukan cuma untuk yang mendengar, tapi untuk yang mengatakannya. Itu pun sama. Saya pun harus melakukan firman itu. Dan saya harus menghidupi firman itu. Karena apa? Karena saya masih hidup di dalam dunia. Bisa jatuh ke dalam dosa. Saya bisa melepaskan iman saya ketika saya memilih dunia. Saya pun bisa melepaskan keselamatan saya kalau saya memilih dunia. Jadi artinya saya pun dalam hidup, selama hidup sampai garis akhir saya harus benar-benar minta Roh Kudus untuk membimbing kehidupan saya agar selalu benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sampai saatnya Tuhan memanggil saya kedapatan benar di mata Tuhan. Ada amin? Jadi ingat saudara-saudara, baik yang ada di ujung bumi atau kita yang atau warga KKS yang online juga. Jadi kita belajar dari ayat ini, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ini, di mana ada 3 part penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau doa-doa kita mau dijawab, kalau kita mau menikmati berkat-berkat dan janji Tuhan, bahkan kalau kita mau bisa mempertahankan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan melalui darah yang tercurah dari atas kayu salib itu, mau tidak mau, kita semua harus menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Di mana penyembah yang sejati itu bukan bicara apa yang kita dapat dari Tuhan. Penyembah yang sejati itu bicara apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Melalui sikap hati, melalui perbuatan. Sampai membuat wajah Tuhan itu memandang kepada kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari saudara-saudara saya ajak berdoa dan taruh
tangan kanan saudara-saudara di atas kepala saudara-saudara semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan Bapa, biarlah Tuhan firman yang ditabur pada pagi hari ini Bapa benar-benar itu menjadi sebuah benih Tuhan. Yang dapat tumbuh di dalam hati hamba-Mu. Bahkan semua anak-anak-Mu yang dengar Zoom pada hari ini Bapa. Untuk kami pegang menjadi sebuah kebenaran Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa tumbuh Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa berbuah lebat. Untuk kami benar-benar bisa menyatakan Tuhan. Kebenaran yang Engkau ajarkan Tuhan melalui Alkitab. Dalam sikap hati kita. Dan dalam perilaku kita. Sehingga semuanya itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, Kau lihat Tuhan. Tangan-tangan yang ada di atas kepala itu Tuhan. Itu Tuhan merupakan kepanjangan tangan daripada-Mu Bapa. Di mana mulai pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus kembali Tuhan. Engkau curahkan untuk masuk ke dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Untuk kembali menuntun Tuhan. Mengajar, mendidik anak-anak-Mu Bapa. Pada jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, kami benar-benar akan kuat mempertahankan iman kami sampai garis akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menabur Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan. Akan ada orang yang menyiram Tuhan dan bahkan ada orang yang menuainya Bapa. Sehingga Tuhan, kami semua Tuhan akan diselamatkan oleh kebenaran itu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan kita semua dan terimalah. Mari berdiri dan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Dan biarlah tangan Bapa sendiri yang menarik kita semua. Menarik engkau untuk masuk ke dalam lingkaran anugerahnya. Kasih setia dan cinta kasih dari Yesus Kristus selalu tercurah atas kehidupanmu, atas kehidupan keluargamu, dan perjalanan serta pembelaan dari Allah Roh Kudus yang selalu menuntun, yang selalu menjaga kita untuk kita semua hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau Allah yang mencurahkan anggur yang baru, minyak yang baru kepada anak-anak-Mu Tuhan. Hingga Tuhan, kami semua menjadi tawanan Roh-Mu, tidak mampu berbuat dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.